Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Suryono dengan NIM 20051214101 dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi standarisasi jaringan komputer dari mata kuliah jaringan komputer. Berikut pengertiannya. Standarisasi adalah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam suatu golongan. Standarisasi jaringan adalah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan lebih baik. OSI dan TCP atau IP. OSI atau Open System Interconnection adalah protokol untuk menyatakan model jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat keras yang digunakan, sepanjang software komunikasi sesuai dengan standarnya. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu protokol jaringan yang dapat memberikan keluasan dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan walaupun platform yang digunakan itu berbeda. Berikut adalah tugas layer OSI. Layer ke-7 atau Application Layer bertugas untuk menunjuk aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Lalu pada layar ke-6 atau Presentation bertugas untuk memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Lalu layar ke-5 atau Session bertugas untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Lalu pada layar ke-4 atau Transport bertugas untuk mengatur flow control, acknowledge dari mengirim ulang data jika diperlukan. Lalu pada layar ketiga atau network bertugas untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Lalu pada layar kedua atau data link bertugas untuk menambahkan MAC address pada paket. Lalu pada layar pertama atau physical bertugas untuk mengirimkan dan melalui media transmisi. Tugas setiap layer TCP atau IP. Yang pertama ada application. Lapisan application menyediakan komunikasi antar proses atau aplikasi pada host yang berjauhan namun terhubung pada jaringan. Lalu kedua ada transport. Lapisan transport menyediakan layanan transfer end-to-end. Lapisan ini juga termasuk mekanisme untuk menjamin kehandalan transmisi datanya. Layanan ini tentu saja akan membunyikan segala hal yang terlalu detail untuk lapisan di atasnya. Lalu yang ketiga ada internet. Lapisan internet work fokus pada pemilihan jalur data dari host sumber ke host. Tujuan yang melewati satu atau lebih jaringan yang berbeda dengan menggunakan router. Lalu yang keempat, network access. Layanan network access atau data link mendefinisikan antarmuka logika antara sistem dan jaringan. Protokol yang bekerja di OSI layer. Application layer. Yang pertama, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. Kedua ada FTP, File Transfer Protocol, merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS atau Network File System, memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System untuk memberikan nama domain pada sebuah alamat IP. Yang kelima ada POP atau Post Office Protocol untuk mengambil mail dari mail transfer agent dan akan didownload di jaringan lokal. Yang keenam ada MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Lalu yang ketujuh ada SMB atau Server Message Block untuk mentransfer server file ke DOS atau Windows. Yang kedelapan ada NNTP atau Network News Transfer Protocol untuk menerima dan mengirim news group. Yang kesembilan ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Presentasi layer. Yang pertama ada telnet. Untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, biasa digunakan dalam pengiriman email di internet. Yang ketiga ada SNMP, Simple Network Management Protocol, digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Transport Layer.
Yang pertama ada TCP, Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua, UDP atau User Datagram Protocol. Protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informatif data pada layer di atasnya. Network layer. Yang pertama ada IP, Internet Working Protocol, untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP, Address Resolution Protocol, untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP, atau Internet Control Message Protocol, untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima ada IGMP, atau Internet Group Message Protocol, untuk memberi fasilitas message yang simulasi kepada grup penerima. Data Link Layer. Yang pertama ada PPP, atau Point to Point Protocol, untuk point to point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, untuk menyambung serial. Physical Layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Perbedaan TCP dan UDP. TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, tetapi untuk UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Lalu di TCP, jaminan pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur. Tetapi untuk UDP, tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur, sehingga paket data mungkin dapat kurang terduplikat atau bahkan tidak sampai sama sekali. TCP secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket, tetapi pada UDP, pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Lalu di TCP tidak akan mengirimkan data terlalu cepat, sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Tetapi di UDP harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. Lalu TCP mudah untuk digunakan, transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Tetapi untuk UDP, jika paket ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.